Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di studio MAUH Madrasah Aliyah Unggulan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk pemirsa sekalian, penonton setia studio kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar organisasi yang ada di madrasah ini, yaitu organisasi siswa intra sekolah. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya dari organisasi ini sendiri, yaitu dengan siapa? Andika Yoga Pratama. Kita manggilnya gimana? Mas atau Kak atau gimana? Panggil Mas aja. Oh, yang Mas. Mas siapa? Dika. Mas Dika. Dengan Mas Dika tentunya. Tamu yang sangat spesial ya. Bagaimana dengan keadaan Anda hari ini? Alhamdulillah keadaan saya sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mengawali pertanyaan pagi hari ini, Anda dari organisasi ini sendiri kan? Ya, saya dari organisasi ini. Dengan jabatan apa di organisasi ini? Jabatan saya di OSIS ini ketua OSIS. Oh, ketua. Jadi pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita kedatangan langsung dari ketua organisasi ini sendiri dengan Mas Dika namanya. Oh ya. Sudah berapa lama sih Anda menjabat di organisasi ini sebagai ketua? Kurang lebih setengah tahun. Oh, setengah tahun sudah, setengah tahun. Dan gimana sih perasaan Anda ketika Anda terpilih untuk menjadi ketua dalam organisasi ini? Kalau dilihat awalnya ya. Ya. Dilihat dari awal itu sebenarnya nggak terlalu senang. Tapi gimana lagi kan? Yang namanya itu tanggung jawab yang harus amanah. Dilaksanakan ya, dikerjakan. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan amanah yang sudah diberikan semua siswa yang insya Allah percaya sama saya. Oh iya. Bisa memajukan madrasah ini lebih baik. Alhamdulillah. Semoga saja bisa memajukan madrasah ini lebih baik ya. Amin. Oh ya. Bagaimana sih pandangan Anda terhadap organisasi ini ketika Anda menjabat sebagai ketua? Pandangan saya sih jelasnya luas ya. Yo, luas banget Mas. Ya, gimana? Bisa diuraikan secara terperinci mungkin? Jelasnya saya mesti kayak ada pandangan gitu untuk melihat ke depannya. Misalnya saya kepingin memajukan organisasi ini, otomatis saya harus memajukan sekolahnya juga kan? Ya, pastinya. Nah, jadi itu bagaimana saya membuat suatu program yang bisa memajukan organisasi dan juga bisa memajukan sekolah pastinya. Jadi Anda membuat program terlebih dahulu ya, untuk agar bisa memajukan organisasi beserta memajukan sekolah. Iya. Oh ya, barusan nih Anda bilang Mas Dika ya, Mas Dika bilang bahwasanya Mas Dika akan membuat program-program untuk memajukan organisasi dan memajukan sekolah ini. Apa saja sih? Berikan saya sedikit lah contoh program-program kegiatan ataupun program-program apapun yang dapat memajukan organisasi dan sekolah ini. Nah, program-program yang insya Allah yang ada di OSIS ini yang pertama yaitu yang paling penting yaitu adalah sapa tetangga. Sapa tetangga itu penting. Kenapa? Karena dengan itu tetangga-tetangga ataupun orang-orang luar itu tahu apa yang ada di sekolah kita. Terus kayak apa sih MAUH itu? Emangnya peduli tak MAUH terhadap kita kan enggak? Kan mesti mungkin pikirannya mereka gitu, apa sih emang bisa MAUH memberikan siswanya kepedulian, emang bisa gitu terhadap lingkungan sekitar gitu ya? Terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita buat yaitu namanya sapa tetangga. Dan yang kedua itu bakti BU. BU itu Bahrul Ulum. Oh, Bahrul Ulum ya. Nah, ini. Oh, Bakti Bahrul Ulum. Ya, apa kegiatannya biasanya? Bakti Bahrul Ulum itu seperti membersihkan masjid, membersihkan makam. Oh, makam-makam tempat umum ya, yang ada di Bahrul Ulum ini. Iya. Jadi itu para pengasuh, terus para santri-santri lainnya ataupun kayak warga sekitar lah, itu bisa melihat gitu. Wah, siswa MAUH ini gak cuma atas namakan OSIS,
ternyata wah siswa MAWH ini aktif semua, aktif ternyata. Oh iya, bisa Tertarik. memberikan nama baik terhadap madrasah. Bisa berikan nama baik. Dan karena apa? Yang paling terpenting itu pasti memberikan yang terbaik, memberikan nama, menjaga alma mater madrasah. Oke, sangat luar biasa ini program yang akan dilaksanakan oleh organisasi ini, tentunya dari inspirasi ide dari ketua Mas Dika ini. Terus apa saja sih kendala-kendala yang Anda dapatkan ketika Mas Dika menjabat sebagai ketua di organisasi ini? Kalau kendala itu pastinya ada ya. Kita Ya. sebagai santri lah ya. Santri kan biasanya kan nggak boleh gitu ya, namanya bawa HP, terus kayak bawa alat-alat komunikasi lainnya kan nggak boleh. Yang dijadikan kendala mungkin itu. Oh, keterbatasan penggunaan barang elektronik. Jadi kan kita cuma bertemu waktu sekolah saja kan. Ya. Apalagi kita banyak ada yang beda asrama, beda pondok, terus ada yang kampung juga. Ya. Jadi itu kan jadi suatu penghambat gitu. Penghambat yang sangat penting. Masa ya setiap malam kita mau telepati gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Jadi faktor penghambat ya keterbatasan dalam komunikasi tadi ya. Terus bagaimana cara Anda untuk mengantisipasi atau untuk mengantisipasi atau untuk mempererat lah ya. Ibaratnya mempererat biar nggak miskomunikasi lah ya. Nah, caranya itu kita kadang-kadang tuh pas habis pulang sekolah atau misalnya kita kan Jumat libur nih. Iya. Jumat libur nih kita Jumat ya, bukan hari Ahad. Iya, liburnya Jumat. Karena kalau di sini biasanya kan berbasis pesantren, jadinya liburnya Jumat. Pesantren umumnya libur Jumat. Kita kan libur Jumat nih. Jadi tiap Jumat ataupun pulang sekolah tuh biasanya kita ngadakan ngopi bareng. Jadi sambil ngopi tuh kita bisa sambil rapat ibaratnya. Rapat tentang program kerja, terus apa yang dibutuhkan kira-kira, terus kira-kira kita mau bikin apa ke depannya, bulan ini kita mau bikin apa, bisa. Oh, jadi dengan mengadakan ngopi bareng, ngopi santai gitu ya? Ya, bisa. Dikarenakan keterbatasan komunikasi. Karena kita berada di lingkungan pesantren, jadi cara bagi Mas Andika dalam mengatasi masalah yang didapatkan oleh organisasi ini dengan cara ngopi, bertukar pikiran gitu ya. Bertukar pikiran lah. Seperti kata Bapak Soekarno, bahwasanya Bapak Soekarno ini Bapak negara yang pertama di Indonesia lebih suka pemuda yang ngopi bareng sambil memikirkan negara. Iya, memikirkan kemajuan bangsa ya. Daripada kutu buku yang mementingkan diri sendiri. Iya, betul. Jadi lebih baik pemirsa sekalian, penonton setia studio ini, lebih baik kita berkumpul bersama teman-teman dan yang dibahas itu positif, dan itu lebih baik daripada kita belajar diri sendiri untuk mensukseskan diri sendiri. Lalu sih Mas Andika, apa saran Anda dalam memajukan minat remaja di organisasi ini? Saran saya dalam meningkatkan minat remaja. Iya. Kadang ya seusia kita itu niat berorganisasi itu padahal cuman makan, ya enggak? Iya, pasti itu. Konsumsi pastinya kan. Nah, pesan saya berbanyak konsumsi. Jangan, enggak boleh. Karena butuh cuan juga ya. Butuh cuan. Karena bisa menghasilkan cuan itu susah. Ya. Sepertinya ajukan proposal, bakrin. Nah, itu susah. Ya, emang. Jadi itu kayak kita menjaring lah banyak kok pemuda yang nggak cuma mengandalkan apa sih organisasi cuman perihal konsumsi cuman gini-gini, enggak. Kita jaring sebanyak-banyaknya pemuda-pemuda yang mau sekiranya kita bilang kepada mereka bahwa inilah organisasi itu enggak cuma tentang berkumpul, rapat, pulang. Iya.
organisasi itu apa? Organisasi itu tentang dari hati, dari otak, Oh ya. dari hati ke otak ke hati orang. Gitu. Jadi dari hati kita berniat organisasi untuk bertukar pikiran dari di otak kita untuk menyampaikan sesuatu ke hati orang lain. Oh, jadi dengan bertukar pikiran, saling mengerti antar remaja dan saling menyaring. Kita mencari mana sih remaja-remaja yang minat dalam berorganisasi ini ya. Benar benar. Lalu terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah lama juga, pemirsa sekalian, bagaimana perasaan Anda sendiri ya, khususnya dari awal masuk madrasah ini, bagaimana perasaan Anda ketika Anda menjadi siswa di madrasah ini, Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Dari hati nih ya? Ya, dari hati sendiri. Dari hati sendiri nih ya? Dari hati paling dalam. Dari hati ini sebenarnya saya sangat senang. Saya sangat senang berada di MAWH. Karena kenapa? Menurut saya di MAWH ini guru-gurunya lebih berkualitas dan kepala sekolahnya juga lebih mendukung apa yang siswanya inginkan, seperti kayak ingin ekskul ini. Jadi banyak ekskul lagi madrasah. Banyak banget. Jadi bisalah siswa jika kepingin ini bisa disarankan dulu ke kepala sekolah. Kayak saya kepala sekolah bisa menyusukan atau tidak. Jujur tapi saya sangat senang berada di MAWH. Sangat senang ya. Dikarenakan tadi ya bahwa seluruh perangkat mulai dari guru-guru, siswanya dan bahkan kepala sekolahnya pun ikut mendukung dalam kemajuan madrasah ini ya. Ya sudah, sekian dari pertanyaan dari saya. Ya, apa ada terakhir yang mau Mas Dika sampaikan? Ya, pesan saya dari mungkin untuk kalian semua, untuk penonton semua, pesan ini juga termasuk pesan dari ketua OSIS saya, ketua OSIS lama lagi, ketua OSIS sebelumnya ini pernah berpesan gini, bukan apa yang sekolah berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan terhadap sekolah. Jadi intinya kita tidak boleh mencari kehidupan di sekolah, tetapi kita yang menghidupi sekolah. Oke, pesan yang sangat baik, yang tentunya akan menjadikan motivasi bagi pemirsa-pemirsa sekalian, sahabat penonton setia video ini. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas waktunya Mas Dika selaku ketua organisasi siswa intrasekolah di madrasah ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.